It's a Nusantara where legends are born to the roar of... Perkembangan timnas Indonesia saat ini bukan sekedar cerita biasa. Ini adalah kisah tentang kebangkitan yang nyata. Dari tim yang dulu kerap diremehkan, kini skuad Garuda menjelma menjadi salah satu kekuatan paling progresif di Asia. Pujian dari media luar negeri terus mengalir, mengakui betapa cepatnya Indonesia berkembang. Tak hanya itu, kemenangan terbaru atas Bahrain semakin menegaskan bahwa Indonesia bukan lagi sekedar peserta di panggung internasional. Ambisi untuk bersaing di level Asia bukan lagi mimpi, melainkan tujuan nyata yang sedang dikejar. Melihat tren ini, rival-rival di ASEAN mulai resah. Bahkan Thailand secara terbuka memperingatkan tim-tim ASEAN lainnya untuk tidak lagi meremehkan Indonesia jika tak ingin tertinggal jauh di belakang. Kebangkitan ini bukan kebetulan. Indonesia sedang membangun sesuatu yang besar. Dan bagi para pesaing, inilah saatnya untuk waspada. Era baru sepak bola Asia sedang dimulai. Dan Indonesia ada di garis depan. Dan untuk itu, inilah pembahasan selengkapnya. We carry the hopes of those who came before. In the echoes of history, our voices blend. To the World Cup, our journey ascends. Red and white, the colors we bleed. Progres timnas Indonesia belakangan ini benar-benar mencuri perhatian. Bukan cuma di dalam negeri, tapi juga sampai ke telinga-telinga media asing. Dari kawasan ASEAN, Asia, sampai Eropa. Banyak yang mulai melirik, penasaran, bahkan kagum dengan perkembangan pesat yang ditunjukkan skuad Garuda dalam 1 hingga 2 tahun terakhir. Padahal kalau dilihat dari ranking FIFA, Indonesia masih berkutat di papan bawah. Wilayah yang sering disebut tim guram. Tapi jangan salah, tren naiknya itu loh, nampol banget. Apalagi setelah kemenangan solid atas Bahrain. Hal itu jadi penanda bahwa Indonesia bukan lagi tim penggembira. Capaian demi capaian, baik dari tim senior maupun U23, perlahan membentuk citra baru. Indonesia bukan lagi si kecil dari Asia Tenggara. Keberadaan pemain-pemain yang merumput di luar negeri makin memperkuat fondasi itu. Gaya main berubah, mentalitas ikut naik kelas. Dan kalau ngomongin nilai pasar, wah jangan kaget. Market value skuad Indonesia sekarang bisa bikin tim-tim tetangga ngelus dada. Nama-nama kayak Milsicehurst bahkan punya harga yang lebih tinggi dari total skuad beberapa tim ASEAN lainnya. The colors we bleed, for glory, for honor, we will lead to the world's grand stage, where dreams ignite. Indonesia, rise into the spotlight. Dulu, Thailand adalah raja tak tergoyahkan di Asia Tenggara. Tapi kini, perlahan tapi pasti, dominasi mereka mulai mendapat tantangan serius dari Indonesia. Bahkan sosok penting di balik sepak bola Thailand, Madam Pang, yang sebelumnya enggan mengakui keunggulan Indonesia, kini tak bisa lagi menutup mata. Dalam kunjungannya ke Jakarta beberapa bulan lalu, Presiden Federasi Sepak Bola Thailand itu secara terbuka mengakui bahwa Indonesia memang pantas disebut sebagai tim terbaik ASEAN saat ini. Meski bangga dengan perkembangan pesat yang ditunjukkan Indonesia, Madam Pang juga tak bisa menyembunyikan rasa cemburunya, terutama ketika melihat perhatian khusus FIFA yang bahkan sampai berani membangun kantor di Jakarta. Namun alih-alih terus bersaing dalam rivalitas yang panas, Madam Pang justru menunjukkan sikap terbuka untuk bekerja sama. Dalam pernyataannya, ia mengaku sangat terkesan dengan perjuangan timnas Indonesia yang berhasil mencapai putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Bahkan ia menyebut ada peluang kerjasama lebih luas antara Thailand dan Indonesia di masa depan. Across the oceans wide on Facetime Road, with the fire of Garuda in our souls we trust. In unity we rise from the dust. With each step, with each goal we score. We carry the hope. Indonesia menuju ranking 100 besar. Kemenangan tipis tapi krusial, 1-0 atas Bahrain bukan hanya jadi pelipur lara, tapi juga menjadi titik balik penting dalam perjalanan skuad Garuda. Menurut data dari Footy Rankings, Indonesia langsung mengamankan tambahan 16,75 poin FIFA, tertinggi di antara semua negara Asia yang tampil di FIFA Matchday kali ini. Dan kini, asa yang selama ini terasa seperti mimpi mulai tampak nyata di depan mata. Target ambisius PSSI untuk menembus peringkat 100 besar dunia tinggal selangkah lagi. Kalau di 2 laga bulan Juni nanti Indonesia berhasil sapu bersih kemenangan, apalagi kalau bisa menahan imbang atau bahkan mengalahkan Jepang, bisa dipastikan lonjakan ranking akan semakin signifikan. Destinies revealed.
till the battle is done. Indonesia diminta untuk keluar dari ASEAN. Dominasi baru sedang terbentuk di Asia Tenggara, dan semua mata kini tertuju pada timnas Indonesia. Perkembangan pesat yang ditunjukkan skuad Garuda belakangan ini bahkan membuat salah satu media Thailand, Thailand Sport True ID, melontarkan pernyataan mengejutkan. Mereka menyebut Indonesia terlalu bernuansa Eropa dan bahkan menyarankan agar Indonesia keluar dari ASEAN. Meski begitu, media tersebut tetap menunjukkan rasa hormat. Mereka tak ragu mengakui bahwa Indonesia kini adalah rival utama Thailand di kawasan, bukan lagi Vietnam atau Malaysia. Timnas Vietnam sudah kadaluarsa, apalagi Malaysia. Mereka kini hanya tim biasa, berbeda dengan Indonesia yang semakin kuat, tulis Thailand Sport True ID. Tak hanya dari Thailand, pujian juga datang dari legenda sepak bola Jepang dan mantan pelatih timnas Kamboja, Keisuke Honda. Baginya, Indonesia saat ini memiliki komposisi tim paling lengkap di Asia Tenggara. Dari segi kualitas, mereka punya line up yang sangat berbahaya. Indonesia adalah tim paling sempurna di ASEAN dan menarik jika bisa melawan Jepang lagi, ujar Honda. With a thousand island spirit, fierce and bright, Indonesia march forward into the night. Red and white, the colors we bleed for glory. Perjalanan timnas Indonesia kini bukan lagi sekedar cerita kebangkitan, melainkan sebuah revolusi sepak bola di Asia Tenggara. Dari tim yang pernah dianggap sebagai penggembira, kini skuad Garuda menjelma menjadi kekuatan yang diperhitungkan. Bukan hanya di ASEAN, tapi juga di kancah Asia. Pengakuan dari berbagai pihak, mulai dari media asing, legenda sepak bola, hingga rival-rival utama, menjadi bukti bahwa Indonesia bukan lagi tim yang bisa diremehkan. Bahkan usulan agar Indonesia keluar dari ASEAN karena dianggap terlalu kuat, semakin menegaskan betapa besarnya kesenjangan yang kini terjadi. Namun perjalanan belum selesai, target menembus peringkat 100 besar dunia sudah semakin dekat. Tantangan besar menanti, termasuk laga penting di bulan Juni yang bisa semakin mengangkat posisi Indonesia di ranking FIFA. Dan jika skuad Garuda terus menunjukkan perkembangan pesat seperti ini, bukan tidak mungkin mimpi tampil di Piala Dunia bukan lagi sekedar angan-angan. Red and white, the colors we bleed for glory, for honor. We will lead to the world's grand stage where dreams ignite. Indonesia rise into the... Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.